Sebelumnya kami mohon maaf nanti jika dalam menyelenggarakan ini mungkin banyak kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ini banyak Bapak Ibu guru dari sekolah lain di sini. Kita di MGMP Akuntansi Sukoharjo. Bu Nurul Hidayat. Suaranya kemeresek. Oh, suara saya kemeresek. Oh, yes, kedap. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya tolong unmute dulu. Terima kasih. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi, silakan untuk mengaktifkan mic-nya. Jadi dari sini semua saya unmute dulu. Biar suaranya jernih. Ngoten nggih Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Nurul Hidayati MPD selaku Kepala SMK Negeri 3 Sukoharjo. Yang kami hormati Ibu Susi Lestari MPD selaku pengajar praktek CGP untuk kelompok A2. Yang kami hormati, saya cintai, saya banggakan teman-teman dari MGMP Akuntansi pertama dan utama, selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini di sela-sela kesibukan kita, nyun pangapunten, saya harus menyelenggarakan kegiatan ini diseminasi saya selaku calon guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang berikutnya sebelum saya menyampaikan diseminasi saya, kami mohon kesediaan Ibu Dr. Anda Nurul Hidayati MPD untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Nurul Hidayati MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susi Lestari, SPD MPD, selaku pengajar praktik. Yang saya hormati Ibu Nurul Hidayati. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, baik yang berasal dari SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sukoharjo maupun kabupaten yang lain. Oh, iya. Mohon maaf, mungkin koneksi dari ruangan kepala sekolah ini baru trouble, kita tunggu sekedar. Halo, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa Bu. Takut. Bentar Bu Nurul mungkin. Bisa Bu. Bisa Bu. Nggih. Nenggo sekedap nggih Bapak Ibu. Mohon maaf ini tadi terputus nggih. Saya terlempar. Ibu. Terputus lagi. Mohon maaf ya Bu, saya pindah ke PC dulu aja. Ini saya pakai sementara pakai tab ini kok tidak stabil sinyalnya. Sebentar. Nggih.
Maaf Bu Nurul, itu gambarnya Ya. Oh itu itu Pak. Keder-keder ya Pak. Ya, iya. sudah. Ya. Ya. Kabel saya Pak. Oh kabel. Ya, lanjut. Nunggu Bu Kepala Sekedap ya Pak Arif. Oh siap. Niki ya tak sambi-sambi. Nggih, Siap, enggak siap, apa-apa. siap. Lanjutkan. Ya. Bu Endang, makasih. Sampun nggih, Bu. Sampun Bu Halo, Nurul. sudah bisa dengar suara saya, Bu? Saya ulangi terima kasih kehadiran Bapak Ibu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka melalui aplikasi Zoom dalam rangka presentasi aksi nyata dari calon guru penggerak Ibu Nurul Hidayati. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Saya merasa berbangga sekali bahwasanya generasi-generasi penerus untuk kemajuan pendidikan di Indonesia sudah mulai bermunculan melalui seleksi calon guru penggerak. Dan yang membanggakan adalah dari Sukoharjo ini juga banyak sekali, baik itu di angkatan sebelumnya, yang angkatan 4 kemarin di Sukoharjo juga banyak sekali untuk partisipasinya, dan untuk angkatan 7 ini alhamdulillah dari SMK Sukoharjo ada 3 guru, salah satunya adalah Ibu Nurul Hidayati. Saya sangat berharap kepada calon guru penggerak nanti untuk bisa mengimplementasikan apa-apa yang sudah diterima dari pelatihan, dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Susi selaku pengajar praktik. Mohon bimbingannya dari Ibu Susi agar nanti pelatihan ataupun diklat calon guru penggerak ini bisa menghasilkan SDM yang benar-benar unggul, yang bisa menggerakkan pendidikan, aktivitas pendidikan khususnya di sekolah masing-masing. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apa yang menjadi harapan dari sekolah mengenai program penggerak ini. Kami berharap bahwasanya penggerak ini terlahir pemimpin di bidang pendidikan yang bisa bukan energi positif, artinya yang bisa memberikan pemikiran-pemikiran bangsa bergerak semua bersama-sama menuju
kemajuan pendidikan di Indonesia ini, terutama di lingkungan kita masing-masing. Saya berharap mudah-mudahan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama mengikuti diklat CGP bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses. Nanti di akhir kegiatan bisa memperoleh sertifikat. Dan yang terpenting adalah bukan sertifikatnya, tapi adalah isi daripada sertifikat itu sendiri. Demikian, saya kira tidak panjang lebar. Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau ini tadi sempat ada gangguan sinyal, tiba-tiba saya menghilang sendiri, ini pindah lokasi ini pakai PC. Mudah-mudahan itu tadi bisa berjalan kegiatan hari ini, utamanya bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ke depannya sampai 6 bulan ke depan ya, untuk diklat CGP Angkatan 7 ini semuanya bisa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa lancar, bisa membawa manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul Hidayati atas support, motivasi, dan doanya. Semoga doa-doa dari Bu Nurul terkabulkan. Dan kita semua dalam keadaan kondisi sehat, Bapak Ibu guru bisa meningkatkan kompetensi loyalitas di sekolahnya masing-masing, seperti harapan dari Ibu Nurul Hidayati. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya perkenankan saya akan memulai diseminasi mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu izin share nggih. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tayangan saya di layar? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Sampun. Oke, terima kasih. Izin memulai. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mendiseminasi tentang apa yang sudah saya pelajari di modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 sampai 1.4. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa kami di kelompok A2, CGP A2 ini ada 6. Salah satunya ketuanya itu adalah Pak Arif Wahyudi ya. Pada kesempatan ini berkenan untuk hadir. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Susi Lestari, SPD SD, ini adalah pengajar praktik. Dan Alhamdulillah juga bisa gabung pada pagi hari ini. Kemudian Ibu Susaimi MPD selaku fasilitator. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya pada modul 1.1 yaitu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, ini ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Baik sebagai anak itu sebagai manusia maupun manusia individu maksud saya, maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu diharapkan kita sebagai guru itu sifatnya menuntun apa yang diinginkan oleh peserta didik kita, ya. Dan tuntunan kita itu sesuaikan dengan kodrat yang sedang anak kita itu melampauinya. Kemudian bagaimana anak itu bisa belajar dengan bahagia. Inilah
asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama. Kemudian yang berikutnya bahwa pendidikan itu bisa diibaratkan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi misalnya seorang petani itu menyemaikan benih-benihnya ke ladang, ke sawah. Nah, benih ini adalah mestinya adalah benih-benih yang sudah baik. Nah, nanti akan tumbuh dan berkembang dan berhasil itu sesuai dengan apa petani yang lakukan. Misalnya dalam memupuk tanamannya sesuai dengan kebutuhannya, tidak terlalu over ya, sesuai kebutuhannya. Nanti kemudian misalnya lagi tanah yang selalu disiangi rumputnya. Nah, jadi anak-anak itu diibaratkan sebuah benih-benih tadi. Kita guru adalah seorang petani yang selalu memfasilitasi kebutuhan dari anak-anak didik kita. Kemudian asas pendidikan yang berikutnya adalah memerdekakan manusia. Maksudnya di sini adalah manusia yang hidupnya itu lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan mandiri. Jadi memerdekakan manusia ini diharapkan siswa itu nanti akan bisa hidup sesuai dengan kekuatan sendiri, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya lahir maupun batin. Kemudian siswa dapat tumbuh secara utuh, mampu memuliakan dirinya dan juga mampu membahagiakan masyarakat di sekelilingnya. Kemudian asas berikutnya adalah anak itu bisa cakap mengatur hidupnya sendiri. Lanjut untuk dasar-dasar pendidikan yang menuntun, ya, yaitu untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa seakan-akan kita itu sebagai petani yang selalu memperhatikan pertumbuhan dari benih-benih yang sudah tersemaikan di sawah, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian sebenarnya anak-anak itu sudah memiliki garis yang samar-samar. Sehingga guru itu tinggal menebalkan garis samar-samar. Jadi misalnya anak itu sebenarnya mempunyai potensi di bidang seni misalnya, guru tinggal memberikan pemantik atau memberikan motivasi, memberikan support agar minat atau bakat yang ada di dalam diri anak itu yang semula itu belum tereksplor, ini menjadi tereksplor atau menjadi terrealisasi secara nyata. Kemudian filosofi yang berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru ini seharusnya mendidik anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, di sini sesuai kodrat alam, jadi dalam kita memberikan pembelajaran kita dalam mendidik, gunakanlah sosio budaya atau kekuatan budaya di sekitar kita. Kemudian dari budaya ada sesuai kodrat zaman ini tentunya kita tidak bisa terlepas dari pengaruh asing. Maka kita sebagai guru bisa selalu membimbing, menuntun agar bisa anak-anak itu menyaring pengaruh budaya-budaya asing di sekitar kita yang sekiranya tidak cocok, segera anak kita tuntun agar tidak mengikuti budaya-budaya tersebut. Kemudian dalam pendidikan peserta didik kita, ini disesuaikan dengan kodrat alam, yaitu di masa sekarang ini yang diperlukan adalah siswa itu memiliki
keterampilan abad 21, yaitu 4C, kreatif dan inovatif, critical thinking, kemudian edukatif dan kolaboratif. Kemudian untuk berikutnya yaitu mengenai budi pekerti. Jadi budi pekerti di sini adalah yang dimaksud perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan memiliki kesadaran sosial bahwa anak itu tidak hidup sendiri, yang harus selalu berelasi, bersosial di lingkungannya. Demikian sekilas mengenai modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan untuk yang kedua, modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Jadi kita sebagai guru harus memiliki nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai inovatif. Jadi kita sebagai guru harus mampu membuat gagasan-gagasan baru yang tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Kata kunci dari nilai inovatif adalah kreatif, ide baru, kemudian adaptasi dan modifikasi. Sering kita familiar dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita sebagai guru harus selalu bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua adalah reflektif. Reflektif ini maksudnya adalah guru selalu bersikap terbuka. Jadi bersifat terbuka terhadap masukan baik itu misalnya dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari peserta didik kita, dari lingkungan, dari masyarakat, dari orang tua, dari komite, terutama kalau di SMK itu juga kita harus selalu terbuka dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian nilai guru yang ketiga yaitu kolaboratif, ini adalah kita harus selalu bisa bekerja sama dengan semua warga sekolah. Jadi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan masyarakat kita harus selalu berkolaborasi. Kemudian yang berikutnya yaitu mandiri. Jadi kita sebagai guru harus mampu mendorong diri kita sendiri untuk melakukan perubahan. Mindset change. Kita harus selalu melakukan perubahan untuk memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu terkait perubahan yang diinginkan. Guru harus memiliki motivasi untuk mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan, workshop, kemudian IHT atau kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan oleh diri kita. Walaupun mungkin workshop IHT, diklat itu tidak diperintah, tidak ada perintah dari atasan. Nah, ini kita tetap harus selalu secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang kelima adalah berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa, berpihak pada murid. Di sini kita guru dapat selalu harus menempatkan diri menjadi seorang guru yang selalu memberikan semangat kepada peserta didik, memberdayakan, kemudian memanfaatkan kekuatan yang ada pada diri peserta didik sehingga akan terciptalah seorang siswa, seorang pelajar profil Pancasila. Ini adalah nilai, ada 5 nilai: inovatif, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan berpihak pada murid yang harus kita miliki selaku seorang guru atau pendidik. Kemudian peran. Kita sebagai guru, yang pertama perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi seorang guru harus bisa di dalam kelas itu memimpin pembelajaran dengan
memperhatikan tadi di modul 1.1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karsa tukuri handaleni. Kemudian berikutnya, peran yang kedua adalah coach bagi guru lain. Jadi, sesuai dengan tadi nilai kolaboratif, ya. Jadi kita juga kita bisa saling menjadi coach atau pelatih atau selalu memberikan masukan, memberikan saran, sharing bagi guru lain. Apabila kita memiliki suatu kemampuan, ya, jangan pelit-pelit, jangan pelit-pelit dibagikan kepada teman-teman kita. Kemudian yang berikutnya adalah perannya harus mendorong kolaborasi. Kita guru sebagai motor, bagaimana kita bisa bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan. Nanti di modul 1.3 ya ini nanti ada visi sekolah. Jadi tidak mungkin visi sekolah itu terwujud dilakukan kita sendiri, tetapi mesti berkolaborasi di seluruh warga sekolah. Kemudian peran guru berikutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita harus bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kekeluargaan. Antara guru dengan murid terdapat hubungan yang sangat erat, memiliki kedekatan yang sangat baik, dan berlandaskan kasih sayang antara orang tua dengan anak. Jadi dengan perasaan kasih sayang ini diharapkan murid ini akan muncul kepemimpinan tumbuh kepemimpinan dari murid kita, peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya bahwa peran guru itu adalah menggerakkan komunitas praktisi. Guru harus memberikan dampak kepada guru-guru lain serta dampak kepada sekolahnya. Seorang guru harus selalu bergerak di dunia kerjanya dan juga harus mengembangkan diri di komunitas pendidikan. Di sini di komunitas praktisi ini misalnya kita di MGMP Akuntansi Sukoharjo kita alhamdulillah atas pimpinan dipimpin oleh Pak Parno. Pak Parno ini juga ikut calon guru penggerak ya Bapak Ibu. Di sini luar biasa kegiatan-kegiatan MGMP Guru Akuntansi Kabupaten Sukoharjo selalu mengadakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kerjasama kolaborasi di antara guru-guru akuntansi se-Kabupaten Sukoharjo. Untuk berikutnya adalah modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Jadi kita sebagai guru itu harus selalu mempunyai visi atau tujuan. Nah, tujuan ini bisa tercapai, ini ada tahapan-tahapan atau ada beberapa pemantik ya, beberapa pemantik tahapan yang bisa dilakukan yaitu dengan tahapan bagja. Bagja ini adalah suatu singkatan, yang B pertama adalah buat pertanyaan utama, kemudian A ambil pelajaran, G itu gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Di sini saya sudah mencoba mempraktekkan mengenai visi dan perubahan yang itu mengenai saya mempunyai visi bahwa terwujudnya pembelajaran kelas industri akuntansi yang menarik. Nah, ini saya ambil mengapa visi saya seperti ini. Selain saya sebagai guru akuntansi, karena diamanahi sebagai Wakahumas yang kaitannya selalu berkaitan dengan industri, maka saya menentukan, saya memilih tujuan bagaimana agar pembelajaran kelas industri di kompetensi akuntansi itu bisa menarik. Karena selama ini karena karakteristik
pembelajaran akuntansi ini adalah selalu menghitung, harus ada penelitian, yang pembelajarannya itu, mapel-mapelnya atau kompetensi-kompetensinya itu adalah sangat menjenuhkan. Nah, ini praktek saya buat pertanyaan utama untuk bagian yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana agar peserta didik itu senang belajar akuntansi yang berbasis industri? Tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan pengenalan atau sosialisasi tentang industri. Nah, ini kita lakukan kemarin pada saat MPLS, jadi di MPLS di sekolah kami itu adalah 5 hari, yang 3 hari itu secara umum disampaikan materi-materi umum, kemudian yang 2 hari ini memang digunakan kompetensi keahlian untuk mengenalkan kepada peserta didik sebenarnya itu SMK itu seperti apa, industri-industri yang menjadi mitra SMK 3 itu apa saja. Kemudian peserta didik juga diajak keliling ke industri, jadi ini melakukan outing kelas, walaupun ini outing kelas sekarang ini memang masih sangat terbatas, ini tetap kita lakukan, walaupun mungkin hanya berupa gini ya, memperlihatkan profil industri, jadi kita tampilkan video-video profil dari industri. Kemudian mengkaitkan pembelajaran kelas industri dengan persiapan memasuki dunia kerja. Jadi dengan pembelajaran kelas industri ini diharapkan peserta didik lulusan dari SMK itu sudah siap kerja. Kemudian yang keempat, tindakannya mengapresiasi setiap perubahan atau prestasi yang ditunjukkan siswa. Jadi kita selalu memberikan apresiasi apapun perubahan yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Walaupun perubahan itu mungkin tidak begitu banyak atau signifikan, tetapi apapun harus selalu kita apresiasi. Bahkan perubahan mungkin yang tidak perubahan negatif ini kita apresiasi, tapi kita selalu kita tuntun seperti yang tadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian langkah berikutnya, bagja yang kedua ya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, kegiatan apa yang menarik bagi siswa selama pembelajaran kelas industri? Kemudian bagaimana memotivasi siswa agar tidak bosan selama pembelajaran kelas industri? Hal apa saja yang paling mudah diingat siswa? Nah, ini tindakannya meminta peserta didik untuk berpenampilan seorang accounting di industri. Kemudian meminta peserta didik menyampaikan pendapat tentang hal yang mereka sukai selama memakai pakaian kerja. Kemudian memberikan gambaran tentang prospek kerja di industri dan mendorong peserta didik agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian bagja G, yang ketiga G, gali mimpi. Ini ada pertanyaan, peserta didik bersemangat dalam pembelajaran akuntansi berbasis industri, peserta didik memiliki kompetensi sesuai di industri, peserta didik dapat menjadi seorang accounting di perusahaan atau industri. Tindakannya yaitu berkolaborasi dengan wali murid, mendukung siswa selama pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan guru, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam menyediakan sarana prasarana, berkolaborasi dengan industri dalam pembelajaran di kelas, yaitu sebagai guru tamu. Untuk selanjutnya, yaitu jabarkan rencana bagaimana pelaksanaan pembelajaran kelas industri lebih menarik, yaitu dengan cara membuat modul dengan menggunakan perangkat IT, yang kemudian membuat fasilitas pendukung, digunakan misalnya laboratorium, LCD, bahan demonstrasi. Kemudian dunia industri langsung memberikan materi pelajaran di kelas dan mensosialisasikan kepada wali murid, dan pembelajaran praktek langsung dia lakukan di sekolah sesuai kebutuhan industri. Kemudian
Yang terakhir, tahap terakhir itu atur eksekusi. Nah, kapan pelaksanaan, siapa yang terlibat, siapa yang memonitor, apa indikator keberhasilannya, bagaimana evaluasinya. Nah, ini dilakukan pembelajaran dengan guru tamu 50 JP tiap semester, kemudian praktisi accounting di industri didatangkan, guru peserta didik, kepala sekolah, wali murid terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai dengan perannya. Kepala sekolah selalu memonitor dan mensupervisi kegiatan pembelajaran. Guru bersama praktisi melaksanakan uji kompetensi dan uji kompetensi ini mestinya sesuai dengan kompetensi yang ada di industri. Inilah mengenai modul 1.3 visi guru penggerak. Kemudian masuk ke modul 1.4 budaya positif. Materinya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga distribusi. Untuk materi budaya positif ini hanya beberapa ya saya sampaikan. Yang pertama kita melakukan introspeksi atau ini mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu adalah satu arah, tidak relevan dengan pelanggaran, bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan, relevan dengan tindakan pelanggaran dan membantu belajar bahwa mereka telah membuat suatu pilihan. Kalau restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa mencari solusi untuk masalah siswa dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang siswa inginkan. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tampak di sini perbedaannya bahwa kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dan kalau restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau untuk konsekuensi tidak nyaman murid untuk jangka waktu yang pendek dan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Baik, untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, mari kita sharing. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan itu termasuk apa itu hukuman, kemudian apa termasuk konsekuensi, apa itu termasuk restitusi. Mohon tanggapannya, monggo. Bu Parjini bisa? Atau Bu? Yang on ini Bu Elvi dari SMK 6 Sukoharjo. Monggo Bu Elvi bisa diceritakan mungkin dari siswa panjenengan melakukan pelanggaran. Kemudian apa yang panjenengan berikan kepada siswa. Monggo Bu Elvi dari SMK 6. Ibu Elvi. Masih di-on kan Rumian Ibu? Ya, suaranya belum keluar. Belum keluar itu Ibu, mohon maaf. Tes. Bu Elvi. Nggih, sakit Bu suaranya. Alhamdulillah bisa Nggih. Bu Elvi, terima kasih. Sering ya Nggih. Bu Elvi, monggo matur suwun. Nggih, nggih Bu.
misalnya itu Bu, ada anak yang terlambat. Kalau di sekolah ini biasanya nanti hukumannya itu langsung disuruh bersih-bersih, misalnya nyapu atau ngepel itu Bu. Terus mungkin ada yang kalau misalnya saya pada waktu pembelajaran, kadang kalau ada yang siswa terlambat, saya juga ngasih hukumannya itu suruh tak bersih-bersih juga, terus kadang tak suruh mengerjakan soal dulu seperti itu Bu kalau saya. Oh, gitu. Luar biasa Bu Elvi dalam ini mendidik putrinya. Jadi gini Bu Elvi, yang panjenengan lakukan misalnya anak itu terlambat masuk kelas ya, misalnya habis jam pelajaran. Terlambatnya misalnya 10 menit. Nah, ini panjenengan memberikan tugas harus dikerjakan juga waktunya 10 menit sesuai dengan materi yang terlambat tadi. Ini namanya konsekuensi Ibu. Jadi kalau konsekuensi itu memerintahkan siswa itu mengganti apa yang dia hilang. Jadi materi mungkin tadi kan 10 menit panjenengan sudah memberikan materi apa lah, itu anak harus misalnya harus mencatat dari catatan temannya atau memberikan tugas. Jadi diperpanjang waktunya gitu Bu. Itu termasuk konsekuensi. Nah, kalau hukuman tadi Bu Elvi itu anak yang terlambat suruh membersihkan. Jadi kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Itu namanya hukuman Ibu. Kalau konsekuensi ini mesti masih dalam koridor. Jadi istilahnya bukan hukuman ya. Jadi konsekuensi karena terlambat harus harus mengejar keterlambatannya itu apa gitu. Ini termasuk konsekuensi lah. Kalau restitusi, begitu anak itu terlambat Ibu, panjenengan nanti setelah selesai atau waktu istirahat dipanggil anaknya. Kita cari tahu dulu mengapa dia sampai terlambat. Ya. Kemudian anak diajak ngobrol Bu, diajak ngobrol. Kira-kira itu pengen seperti apa ya, seperti apa anak itu seperti apa, dan nanti panjenengan bisa mengarahkan. Ini yang namanya restitusi. Jadi tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tapi memberikan solusi ya, solusi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi anak itu biasanya melakukan pelanggaran itu biasanya dia itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi di dalam modul ini sebenarnya tadi ada 5 kebutuhan pokok ya. Ini kebutuhan kebebasan, kebutuhan penghargaan gitu Bu. Jadi nanti pelanggaran anak mesti dari kebutuhan-kebutuhan dasar itu ada yang tidak dipenuhi oleh anak. Ya, sehingga anak melakukan pelanggaran. Ini sekilas seperti ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Oh, nggih, Bu. Bu. Terima kasih Bu Elvi atas ini ya, jawabannya luar biasa. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini masih perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Jadi selama ini itu di sekolah kan misalnya dalam pelaksanaan PKL di buku pedoman itu kan ada kayak tata tertib atau aturan gitu nggih, peraturan selama PKL harus memakai seragam apa, kemudian tidak boleh terlambat. Di situ kan ada aturan-aturan. Nah, sebenarnya kalau ini ya setahu saya setelah saya mengikuti diklat CGP bahwa peraturan itu sebaiknya kita lakukan melalui proses yaitu yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah komitmen bersama antara peserta didik dengan kita ya, guru. Nah, itu apa yang ingin mereka lakukan. Jadi ini kayak langkahnya pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Nah, jadi sekarang tidak diberlakukan hukuman itu ada poin-poin atau skor-skor. Nah, kemudian maaf, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas itu saja dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, nanti saya akan memberikan contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Lanjut saja. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Yang tadi restitusi tadi, nggih, Bu Evi dan teman-teman, ini ada langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu kan pasti merasa dirinya adalah gagal. Nah, kita harus bisa menstabilkan bahwa anak itu sebenarnya tidak gagal, tapi sukses yang tertunda. Nah, jadi jangan sampai anak itu merasa selalu bersalah. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru memahami alasan siswa melanggar peraturan. Dan biasanya ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian menanyakan keyakinan, yaitu pengen menjadi seperti apa toh siswa itu. Oh, misalnya, Bu, saya kepengen jadi orang yang disiplin. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa mengarahkan kalau disiplin itu berarti bagaimana. Itu anak biar menjawab sendiri. Jadi nanti anak akan terjadi motivasi intrinsik di situ. Dia melakukan sesuatu itu benar-benar dari dalam dirinya, bukan karena takut dengan peraturan, takut dengan hukuman seperti itu. Ini mengenai langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, sebenarnya saya juga sudah mempraktekkan. Ini nanti bisa dilihat di YouTube. Ini Bu alamatnya, http YouTube ini. Saya lakukan kepada siswa saya yang pada saat itu dia itu selalu murung di kelasnya, ya, murung di kelasnya yang pada sebelumnya dia berprestasi. Setelah saya lakukan segitiga restitusi ini, ternyata ada masalah, hanya masalah biasa di remaja, masalah percintaan, dan di endingnya dia menemukan solusi bahwa dia tidak akan berteman lebih dulu dengan lawan jenis atau berpacaran agar dia menjadi anak yang lebih baik. Itu intinya seperti itu. Kemudian dari modul 1.1 sampai 1.4 ini dapat disimpulkan koneksi antar materinya, bahwa filosofi pendidikan KHD, pendidik harus penuntun, kemudian membawa peserta didik itu selamat dan bahagia, kemudian kita juga harus selalu berpihak pada anak. Ini di modul 1, ini kita kaitkan di modul 1.3, visi guru penggerak. Ini adalah merumuskan visi melalui Bagja, di mana perumusan visi melalui Bagja ini harus selalu berpedoman berdasarkan filosofi pendidikan KHD Ki Hajar Dewantoro. Kemudian juga di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Jadi di dalam melaksanakan tadi Bagja tadi kan beberapa tindakan-tindakan ini kita harus berprinsip juga pada nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai dan peran guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, inovasi, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian guru sebagai juga pemimpin pembelajaran, sehingga akan terwujudnya budaya positif di sekolah yang melahirkan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, ini sebenarnya intinya yaitu aksi nyata saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ini sesuai dengan apa yang saya alami di sekolah itu
bahwa adanya kurang motivasi dan kehadiran siswa dalam melaksanakan PKL karena setelah lama mengikuti pembelajaran yang tatap muka. Jadi anak kelas 12 yang dulu kelas 11 ini kan masih pembelajarannya masih tatap muka terbatas, sehingga dalam melaksanakan PKL ini kurang termotivasi, kurang kreatif, dan mandirinya juga kurang. Jadi tujuannya adalah tujuan dari apa yang strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kemandirian siswa dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. Kemudian tolak ukurnya adalah aktivitas siswa dalam melaksanakan praktik kerja lapangan dapat memuaskan atau dapat sesuai dengan yang diharapkan di lokasi atau tempat PKL. Kemudian tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan observasi, survei kelas dan survei kepuasan studi. Ini saya lakukan observasi langsung yaitu dengan peserta didik, survei kelas. Jadi saya ingin tahu keluhannya anak itu apa, itu melalui Padlet, ya, melalui Padlet, aplikasi Padlet. Jadi anak bisa menuliskan langsung keluhan-keluhannya, keinginan-keinginannya, tanpa terlihat siapa yang menulis. Kemudian juga kepuasan studi ini melalui Google Form, ya, kita lakukan. Kemudian tindakan yang kedua bersama dengan kepala sekolah, orang tua murid, dan pembimbing lokasi PKL merumuskan langkah mewujudkan siswa yang mandiri dan kreatif. Kemudian membuat keyakinan kelas dan melakukan pembinaan dan pengarahan serta pembimbingan secara khusus. Nah, untuk melaksanakan tindakan-tindakan ini maka dibutuhkan dukungan, yaitu pelaksanaan karakter, budaya dan budaya kerja, kemudian guru tamu dari industri, support orang tua, dan peningkatan pembelajaran praktek. Ini lini masa atau langkah dan strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang saya lakukan. Lanjut berikutnya, Bapak Ibu, ini yang pertama melakukan survei observasi dan survei kepuasan. Di sini saya di kelas itu menanyakan dan mengobservasi langsung sikap, attitude pada saat PKL. Kemudian juga melakukan angket siswa, wawancara, ya, dengan pimpinan. Ini kita melakukan diskusi. Diskusi bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang harus kita lakukan agar anak-anak itu PKL itu menjadi termotivasi, kemudian bisa disiplin, ya, sesuai dengan tujuan tadi. Kemudian juga menggunakan angket siswa. Ini Google Form-nya seperti ini. Jadi ini langkah pertama yang saya lakukan, melakukan observasi dan survei kepuasan. Kemudian berikutnya pembahasan solusi permasalahan yang muncul saat peserta didik melaksanakan PKL bersama orang tua, kepala sekolah, guru pembimbing, dan studi. Nah, ini kita kumpulkan wali murid, ya, kita ajak berdiskusi bersama bagaimana agar siswa-siswa atau putra-putrinya itu dapat melaksanakan PKL secara maksimal. Nah, di sini pada saat ini, pada saat pertemuan dengan wali murid ini, kita juga melakukan kesepakatan kelas atau komitmen bersama. Jadi Bapak Ibu wali murid ini diharapkan selalu membimbing, selalu mengawasi putra-putrinya saat PKL. Kemudian tidak banyak menuntut. Maksudnya gini, yang terjadi itu kadang anak itu mintanya itu didekatkan dengan lokasi tempat tinggal. Padahal
di sisi lain kita harus bisa mendidik anak itu mandiri. Nah, jadi kita membuat komitmen bersama. Tapi misalnya di sini kemarin ada salah satu orang tua murid yang memang keberatan sekali putrinya untuk ditempatkan di jaraknya yang terlalu jauh. Kita berdiskusi bersama, kita lakukan solusi bersama agar semuanya tetap terlaksana. Kemudian di sini saya juga bersama teman-teman guru pembimbing melakukan diskusi dengan dunia usaha ini. Saya ada di Hotel Solia Zigna, Bapak Ibu. Ini ada dari pembimbing lokasinya, pembimbing Dudi. Ini dari pembimbing Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ini mencari solusi yang terbaik ya, agar pelaksanaan PKL di SMK Negeri 3 Sukoharjo ini anak-anaknya lebih kreatif, mandiri. Karena sudah beberapa saat kemarin itu kan anak-anak itu tatap muka terbatas. Jadi kita selaku guru di sekolah juga tidak bisa membimbing secara utuh. Kemudian terjadi juga pergeseran budaya. Anak itu menjadi inginnya itu berlebahan aja, enak. Jadi tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Kan kemarin pakainya daring yang lebih santai ya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa membalikan kembali kebiasaan dari anak untuk belajar secara tatap muka. Kemudian di sini juga kami dari guru-guru SMK 3 ini bersama dengan guru BP juga ini bagaimana agar anak-anak ini menjadi lebih disiplin, lebih tertib lagi untuk mendukung karakter building, karakternya anak-anak untuk mengikuti PKL. Ini kita juga berdiskusi dengan Bapak Ibu guru BP dan tim kesiswaan, tim kedisiplinan siswa. Kemudian yang berikutnya membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya membuat keyakinan kelas ini. Kebetulan itu juga dihadiri oleh PT Indostok dari Jakarta dengan menggunakan aplikasi Padlet. Jadi di sini anak itu menulis sendiri. Saya akan, ini contohnya, ini tidak begitu kelihatan ya Bapak Ibu. Saya siap berpakaian rapi. Nah, dia bercerita, dia membuat pernyataan sendiri. Saya siap berpakaian rapi, taat peraturan yang ada di dunia industri. Nah, ini ada yang kedisiplinan saya, disiplin datang dan pulang sesuai jam kerja yang berlaku. Jadi anak ini memberikan komitmen sendiri, keyakinan kelas. Jadi ini nanti disepakati bersama. Jadi peraturan yang dulunya dibuat itu dari sekolah, ini sekarang anak-anak membuat keyakinan kelas sendiri, sehingga anak akan lebih sadar, wah apa itu dia akan melakukannya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini contoh membuat keyakinan kelas. Berikutnya, Bapak Ibu melakukan pembinaan, pengarahan, dan pembimbingan secara khusus. Jadi di industri biasanya kan kalau industrinya besar ini ada tata tertib atau cara berjalan. Jadi anak-anak harus berjalan di jalur hijau. Nah, di sekolah kami sekarang sudah ada jalur hijau seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kalau masuk kelas, keluar kelas, itu diharapkan bisa berjalan di jalur hijau. Ini juga sebagai cara pembiasaan. Kalau di sekolah sudah terbiasa seperti ini, nanti di industri dia tidak kaget mencari jalur hijau. Walaupun mungkin di industri jalur hijaunya modelnya tidak seperti ini. Ada mungkin ya kuning atau merah ya untuk pejalan kaki ya ini. Tetapi biasanya dikatakan itu adalah jalur hijau. Kemudian juga anak diarahkan, dibina untuk selalu 5S.
Salam sapa, salam senyum sapa sopan santun. Nah ini kita contohkan pada saat praktek di Bank Makin Jaya. Ini petugasnya ini cara menyapanya. Lah ini cara menyapanya kita kaitkan dengan industri. Di SMK 3 kan menggunakan industri FIF Bapak Ibu. Jadi cara menyapanya FIF seperti ini. Jadi ini membungkukkan badan dan tangannya itu di sebelah kiri pundak. Nah, ini cara menyapa. Jadi industrinya ini dicontohkan di FIF ini kita. Jadi setiap anak praktik ya, anak praktik UP ini cara menyapanya seperti ini. Kemudian juga ini cara menyapa customer ya. Jadi customer dengan seperti ini ya, salam menyembah gini. Ini juga kita tuntun. Jadi setiap praktek harus cara menyapanya seperti ini. Itu pembiasaan 5S-nya. Kemudian berikutnya, karena kemarin itu tatap muka terbatas, berarti kompetensi anak itu juga terjadi les kompetensi, maka diadakan pelatihan intensif ya. Ini misalnya karena di akuntansi itu banyak di dunia industri berkaitan dengan komputer. Nah, ini kita tingkatkan untuk pelatihan mengoperasikan komputer di sekolah. Kemudian di sini juga menggunakan mesin hitung uang atau bill counter ya ini. Jadi cara menghitung uang, mendeteksi uang menggunakan mesin. Karena anak-anak akuntansi banyak PKL-nya di perbankan, di BMT, yang mungkin menggunakan bill counter seperti ini. Di sini juga dari dunia industri itu didatangkan untuk memberi pembelajaran di kelas. Nah, ini dari Zolia Zigna, salah satu mitra kita juga di kelas industri. Jadi di Zolia Zigna itu di akuntansi diterima di bagian back office, di bagian accounting-nya, yaitu di purchasing. Jadi Bapak ini, Pak Krisna namanya, memberikan materi tentang kalau kita ini pencatatan persediaan barang. Nah, metode FIFO-LIFO lah di Zolia Zigna itu menggunakan metode sendiri, membuat ada kartunya sendiri. Jadi anak diberi pembelajaran mengenai materi yang ada di industri. Kemudian ini FIS juga salah satu industri mitra kita. Ini anak-anak diberi pembelajaran mengenai cara membuat konten, memasarkan ya. Jadi di SMK 3 ini bekerja samanya di salah satu produk yaitu Amitra, produk dari FIF yang syariah ya. Antara lain ini adalah menyediakan pembiayaan haji dan umroh, korban gitu. Kemudian juga ini pembelian emas antam. Ya. Jadi sekolah kami bisa menerima pelayanan pembiayaan itu ya dari yang sudah bekerja sama dengan Amitra FIF. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi saya selaku CGP yang telah belajar modul 1.3 sampai 1.4, dan dapat saya simpulkan bahwa guru hendaknya melakukan perubahan atau transformasi pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian guru itu harus dapat menerapkan nilai dan peran dalam mengelola pembelajaran dan pendidikan. Kemudian budaya positif haruslah selalu dilakukan secara kontinu, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Kemudian guru hendaknya meningkatkan kolaborasi baik dengan teman sejawat, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder lainnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan atau mungkin
sharing atau tanggapan, kami persilahkan. Langsung aja nanti unmute, langsung menyampaikan. Ini kelihatannya yang sudah siap Bu Parjini. Monggo Bu Parjini dari SMK 6 juga. Mohon tanggapannya Bu Parjini. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu PP yang saya hormati, Ibu Kepala SMK Negeri 3 yang saya hormati, Bapak Ketua CGP yang saya hormati, dan Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu guru semua peserta Zoom. Terima kasih Bu Nurul telah diberi kesempatan saya untuk bersama Zoom di dalam penyampaian materi Bu Nurul, yaitu dari 1.1 modul 1.1 budaya positif, yaitu dari 1.1 sampai 1.4. rupanya ya sangat bagus sekali, misalkan bisa kita laksanakan dan terapkan di sekolah kita, khususnya SMK. Insya Allah bisa membangun budaya positif di sekolah. Sangat baik, sangat bagus sekali Bu Nurul. Kiranya di sini saya hanya ingin bertanya sedikit. Budaya positif Nurul sampaikan sudah sangat bagus sekali di sini, namun saya ingin bertanya, yaitu dalam budaya positif dalam penerapan prakerin atau PKL Bu Nurul. Tadi tempat sudah misalnya ada siswa yang peserta didik atau siswa misalnya yang ditempatkan biasanya ingin di rumah gitu nggih. Sekarang bagaimana Bu Nurul bisa terapkan budaya positif, yaitu yang ada di anak-anak. Misalnya biasanya anak-anak itu inginnya itu bersama teman dekat, begitu Bu Nurul. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Nurul. Iya Bu Parjini, terima kasih pertanyaannya mengenai ini kendala di mana-mana Bu. Jadi anak itu terlalu sudah dengan bestinya itu kalau dipisah enggak mau. Kalau zaman now kan namanya bestinya gitu nggih Bu nggih. Ya, betul Bu. Justru ya, ini juga saya besti. Juga kita terjadi juga Bu Parjini di sekolah kami. Ya, langkah yang saya lakukan itu kita panggil dulu, kita panggil ke anak-anak yang sudah besti itu. Memang pada saat ini nggih Bu, pada saat pengarahan umum itu memang kita sengaja Bu, kita tidak akan menempatkan siswa yang sudah akrab di satu lokasi dengan plus minusnya ya Bu. Nanti kalau di situ terlalu kompak, kalau kompaknya positif oke lah, kalau kompaknya negatif kan nanti jadi berabe. Jadi kemudian kita tekankan seperti tadi bahwa anak itu perlu kemandirian. Ya, harus bisa berkolaborasi dengan orang lain yang belum kita kenal sebelumnya. Jadi ya kita lakukan motivasi, kemudian kita lakukan pendekatan secara personel, kita panggil dan akhirnya ya terus bisa menerima. Kalau masih tetap bisa menerima, kita panggil orang tua juga Bu. Kita panggil orang tua untuk bisa mensolusi bersama. Jadi langkahnya demikian Bu, yang saya lakukan untuk mensolusi anak yang pengennya itu dengan satu teman bestinya gitu. Lebih Parjini. Sangat bagus sekali. Terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain, monggo dari teman CGP mungkin mau sharing, monggo Pak Arif. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pada kelihatan aku ya. Aku udah kelihatan loh. Oh ya.
Halo, Sambil menunggu Pak, sambil Nggih. bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oh iya. Oke, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini kegiatan ini. Teman saya, Ibu Nurul Widyawati, melaksanakan online. Kami kemarin melaksanakan secara offline. Ini sebagai salah satu pembelajaran bagi kami. Oh, ternyata model untuk melaksanakan online seperti ini ya, seminar online seperti ini. Nah, ini menjadi ilmu baru bagi kami. Untuk saya mungkin ada pertanyaan. Halo. Halo J, bisa Ada didengar pertanyaan, Pak? Bu? Ya, monggo. Untuk budaya positif ini, apakah ini itu bisa diterapkan secara universal, maksudnya di semua tingkatan, baik itu di tingkatan pendidikan dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi, ataukah juga sampai dengan istilahnya pendidikan di rumah, begitu, apakah bisa diterapkan begitu? Mungkin kalau mungkin ada perbedaannya apa, kalau bisa diterapkan ya diterapkannya bagaimana? Demikian pertanyaan dari saya, Bu Nurul. Thank you very much Pak Arief. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah budaya positif yang sudah saya lakukan ini bisa digunakan untuk semua jenjang gitu nggak Pak Arief, yang kebetulan ngajar di SD. Begini Pak Arief, kebetulan masalah saya ini adalah di SMK mengenai praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan, sehingga solusi saya ini, langkah-langkah saya ini berkaitan dengan budaya di industri. Tetapi sebenarnya bisa juga diterapkan di semua jenjang. Ada beberapa yang bisa, misalnya Pak Arief, budaya 5S. Budaya 5S ini salam, senyum, sapa, sopan, santun, itu dengan menundukkan kepala gitu ya. Seperti itu kan juga bisa diterapkan di semua tingkat pendidikan dan juga di masyarakat. Kalau ini ya, Bapak Ibu kita kalau dulu mengajarkan, kalau berjalan di depannya orang tua kita harus membungkuk. Nah, ini kan juga bisa diterapkan secara tidak langsung di masyarakat atau di semua jenjang. Kalau misalnya yang berjalan di jalur hijau misalnya, berjalan di jalur hijau kalau di industri memang, kalau industri yang besar itu ada Pak jalur hijau, tetapi kita juga secara secara tidak langsung itu membudayakan anak itu berjalan itu dengan tertib. Kalau secara umum kan berjalan di sebelah kiri, di trotoar, nah seperti itu. Jadi tetap bisa Pak. Jadi walaupun ini adalah budaya industri, tapi budaya positif di industri ini juga bisa diterapkan di masyarakat atau di rumah atau di semua jenjang pendidikan. TK sampai dengan mungkin sampai ke perguruan tinggi. Begitu Pak Arief jawaban dari saya. Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, nanti bisa masih ada ya? semua. Bisa Pak Arief. Bisa. Bapak Ibu, saya kira sudah cukup untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali waktu yang sudah diberikan. Halo? Bapak Ibu, kan mendengar suara saya? Dengar, Bu. Nggih. Ya, ya. Dulu ini
ganti ke saya ya, ini yang kurang stabil. Mohon Bapak Ibu buka kamera, saya mau ini dulu Bu, untuk foto bersama. Yang ngapunten bisa buka kameranya. Ya, terima kasih Bu Nurul, Pak Hasri. Pak Arif, Bu Parjini. Ya, terima kasih kembali. Sudah. Oke, Bapak Ibu. Sudah Saya diambil foto? ya, Bu Hani. Sebentar, belum. 1, 2, 3. Bu Hani. Makasih. Satu lagi ya, Bapak Ibu. Bentar. Baik, Bapak Ibu, sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf bila banyak salah. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah. Apabila ada salahnya itu datang dari saya selaku makhluk. Ya, selaku makhluk, selaku manusia. Semangat Bapak Ibu. Mari kita tingkatkan loyalitas kita tingkatkan kompetensi kita sebagai guru untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter profesional. Kita akhiri nggih Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.